Waalaikumsalam. Begini Pong, sedikit saya perkenalkan dulu. Saya sebagai calon guru penggerak Pong kebetulan mempunyai tugas yakni mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah dan itu mengenai tentang bagaimana dalam kepemimpinan Bapak dalam memutuskan suatu masalah yang artinya bernilai kebajikan. Seperti itu barangkali Puan. Kebetulan kita dengan cara ini kita apalagi dari tugas kami sehingga bisa terpenuhi Puan. Diminta kesiapannya kepada Bapak. Begini Puan, ada pun yang saya ingin tanyakan yakni terkait dengan pengambilan suatu keputusan Bapak, yakni bagaimana bila Bapak pada saat itu mengidentifikasikan kasus-kasus yang artinya merupakan di dalamnya dilema ataukah bujukan moral, seperti itu Pun. Makasih Indi. Ya, ini dulu perlu barangkali saya tegaskan bahwa 2 kasus ini memang terkadang kita tidak bisa membedakannya ya, antara dilema etika dan seperti yang bilang ada dilema etika lalu ada bujukan moral. Jadi ini kita mau petakan dulu ketika kita menghadapi suatu kasus, kita mau tetapkan apakah kasus yang kita hadapi ini merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, seperti itu. Tapi kita mungkin harus sama-sama dulu sepakat bahwa yang digolongkan ke dalam dilema etika itu ini dua-duanya benar. Maksudnya dua-duanya ini benar dan tidak melanggar hukum. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kalau terkait dengan bujukan moral, satu pihak memang sudah salah. Nah, cuman bagaimana kita mengambil keputusan di dalamnya seperti itu. Nah, adapun langkah-langkah yang biasanya saya gunakan ketika mau dipetakan, mau diidentifikasi apakah kasus ini masuk ke dilema etika atau bujukan sosial. Nah, tentunya yang pertama ya saya harus memahami dulu kasusnya. Ya, pertama pahami dulu kasusnya ini jangan sampai kita langsung masuk ke dalamnya, kita tidak tahu seperti apa. Nah, setelah kita pahami tentunya ya kita kumpulkan fakta-fakta. Ya, kumpulkan fakta-fakta, kita sudah pahami, oh seperti ini, kumpulkan fakta-faktanya, lalu kemudian kita komunikasikan dengan pihak yang terlibat. Ya, setelah itu kita petakan kasus itu. Jadi saya ulangi kembali bahwa pertama kita harus pahami dulu kasusnya, lalu kemudian yang kedua kumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan kasus itu, lalu mengkomunikasikan dengan warga sekolah, lalu kita petakan apakah kasus itu masuk ke dilema etika atau ke bujukan moral. Jawaban yang sangat mantap Puan. Ini ada lagi Puan, selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama di antara kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan ya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi yang pertama dulu saya pertimbangkan kalau dapat persoalan seperti itu, ini nanti kepentingannya apakah terkait dengan kepentingan perorangan atau kepentingan bersama. Nah, itu satu. Lalu kemudian yang kedua, ya tentunya saya harus mempertimbangkan rasa keadilan. Jadi tadi kepentingan apakah perorangan atau kepentingan bersama. Lalu kemudian yang kedua, ya saya harus menegakkan rasa keadilan. Ya, harus ada rasa keadilan, atau maksudnya tidak ada belas kasihan. Ya, karena ketika muncul belas kasihan, nanti saya yakin keputusan yang kita ambil itu tidak bakal sesuai dengan harapan semua pihak. Ya. Nah, kemudian kita harus pertimbangkan juga dampaknya, apakah dampak sesaat atau mungkin nanti jangka waktu lama. Bisa berkelanjutan. Jadi seperti itu. Oke, Puan, itu tadi dari pertanyaan yang
yang kami ajukan. Mungkin dari segi dilema tadi ataukah dari nilai bujukan atau moral itu kan, dalam mengelola ini mungkin Bapak mempunyai langkah-langkah ataukah prosedur ya, seperti yang biasa dilakukan Bapak selama ini. Oh, iya. Jadi yang sering kami lakukan dan ini merupakan kebiasaan kami ketika menghadapi suatu problem. Tentunya yang pertama itu tadi pahami dulu persoalan. Setelah itu kita duduk bersama, ya, duduk bersama yang mungkin punya kaitan terkait dengan masalah itu. Di sekolah kan ada kesiswaan, ada sarana, ada humas, jadi ya kita libatkan itu. Lalu kemudian yang kedua, tahu persis akar masalah. Nah, akar masalah dulu yang harus kita pahami. Nah, setelah kita tahu akar masalahnya, kita mencari alternatif solusi. Ya, kan ada solusi, kan ada banyak. Ya, ada banyak sebenarnya. Kita cari alternatifnya dulu itu, lalu kemudian kita pilih yang tepat. Jadi memutuskan. Jadi yang pertama kita paham betul persoalannya, lalu kemudian duduk bersama dengan stakeholder yang berkaitan dengan itu, lalu kemudian pikirkan alternatif solusi. Ya, setelah sudah ada, kita pilih alternatif solusi, kita cari akar masalah yang terpenting, akar masalahnya yang terpenting. Luar biasa Bang. Ini Bang, mungkin ada hal ya, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan, tertuju pada kasus-kasus dilema etika. Ya, itu kalau berbicara terkait dengan itu, yang paling pertama itu saya sering lakukan menyederhanakan dulu. Kan biasanya ada masalah komplit sekali, apalagi kalau dicampuri dengan orang-orang yang tidak berkepentingan. Susah sekali kita mencari solusi. Nah, jadi yang pertama itu menyederhanakan dulu permasalahan. Ya. Setelah kita sederhanakan, itu tadi kembali lagi alternatif solusi apa yang kita. Ya, setelah itu pertimbangkan sisi positif dan sisi negatif. Saya ulangi tadi ya. Yang pertama tadi itu ya adalah sederhanakan karena biasanya ketika kita mendapatkan permasalahan ini komplit sekali. Ada nih orang tuanya, ada pihak ini, ada pihak yang malah justru memanas-manasi situasi. Jadi yang pertama itu harus disederhanakan. Setelah sederhana tahu persis persoalannya, kemudian cari lagi alternatif solusinya. Nah, setelah itu pertimbangkan sisi positifnya, kemudian sisi negatifnya. Nah, setelah itu ya Bismillah, jalankan. Insyaallah, iya, luar biasa Bang. Iya. Ada juga Bang, mungkin ada hal lain ya, yang artinya selama ini anggap Bapak dalam mengambil memiliki jadwal atau suatu jadwal yang tertentu lah dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika itu. Apakah langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki jadwal tertentu? Ya, jangan sampai memiliki jadwal tertentu ya. Kemudian dalam segi bentuk apa atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau terkait dengan penyelesaian kasus, saya selaku pribadi tidak punya jadwal. Nah, masalahnya kan kalau mau dijadwal nanti masalahnya akan tersimpan lama. Jadi kalau berbicara terkait dengan jadwal penyelesaian masalah itu kami tidak punya. Ketika ada masalah kita selesaikan, saat itu juga kita selesaikan dengan, kalau berbicara, jadi tadi pertanyaan apakah punya jadwal? Tidak. Lalu kemudian bagaimana prosedurnya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa pahami akar masalahnya, lalu kemudian pikirkan alternatif solusi, setelah itu pertimbangkan sisi positif, sisi negatifnya, lalu kemudian putuskan. Jadi tidak punya jadwal khusus untuk menangani kasus-kasus. Iya, dalam masalah ini Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataukah membantu Bapak ya dalam pengambilan suatu keputusan dalam kasus? Kalau berbicara orang khusus membantu saya memutuskan itu tidak ada. Tapi setiap kami mengambil diperhadapkan suatu permasalahan, ya kami harus koordinasi dengan teman-teman.
ketika permasalahan itu terkait dengan siswa, maka kami berkoordinasi dengan kesiswaan, wakase kesiswaan ditambah BK plus wali kelasnya. Ketika kami diperhadapkan, masalah kami diperhadapkan dengan sarana dan prasarana, ya wakase sarana prasarana. Terus ketika kami diperhadapkan dengan di luar sana, ya masyarakat sana terkait dengan orang tua siswa, ada wakase tentang humas. Jadi kalau orang khusus yang membantu saya dalam menangani kasus-kasus itu tidak ada yang tertentu, tapi ada yang ketika kami dapat masalah kami berkoordinasi dengan teman-teman yang tugasnya terkait tugas tertentu. Ya, di sini kan ada wakase sarana, ada wakase kesiswaan, lalu kemudian ada sarana prasarana. Begitu. Ini dari segi ini Puang, kan bisa menjadi suatu hal yang bisa kita dapat dari pelajaran itu. Iya, kira-kira apa yang bisa kita tidak dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika? Ya, kalau terkait dengan apa yang kami dapatkan dari pengalaman keseharian kami terkait dengan pengambilan keputusan itu ada banyak. Yang pertama tentunya kami mendapatkan pembelajaran terkait dengan pengambilan keputusan yang baik. Ya. Kemudian pembelajaran yang kami dapatkan yang utama adalah ketika mendapatkan permasalahan itu identifikasi. Kita identifikasi di kasus identifikasi, jangan langsung serta merta kepala sekolah, ayo gini caranya, Pak. Tidak seperti itu. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan dari kasus-kasus yang ada, bahwa setiap ada masalah identifikasi dulu. Kita jangan akar masalahnya. Kemudian yang kedua itu tadi identifikasi, yang kedua harus punya banyak alternatif solusi. Ya, harus punya banyak alternatif solusi. Ya, karena terkadang ada masalahnya sama, tapi menyelesaikannya beda. Nah, jadi harus punya banyak alternatif solusi. Kemudian melibatkan teman. Karena saya yakin kita di sini kan organisasi, otomatis kita ketika mengambil keputusan tidak harus sendiri, harus melibatkan teman. Dan yang terakhir, tidak gegabah. Dan tidak gegabah memutuskan. Terkait sekali dengan materi kita ini, baru ini saya kurang lebih 1 jam yang lalu kami harus dilema memutuskan bahwa ini anak harus dikeluarkan dari SMP 1. Itu betul-betul ini. Di sisi lain dia sudah kelas 3. Di sisi lain dia sudah kelas 3. Kemudian yang kedua mungkin tidak ada di sekolah yang mau terima. Terus yang keempat, desakan orang tua, bahkan dia libatkan orang lain untuk menelpon ke saya terkait dengan ini. Tapi kami sudah koordinasi dengan kesiswaan, koordinasi dengan wali kelas namanya, ternyata mungkin ini anak tidak suka di SMP 1, sehingga kita cari sekolah yang baik. Itu gini waktu ini. Ketika dan termasuk ada salah satu di antara mereka keluarga guru dan ketika kita memutuskan harus dikeluarkan dari sekolah, artinya cari sekolah lain, kan dilema. Iya, Bang. Kita diperhadapkan seperti itu. Ya, oke, seperti itu jawaban kami yang mudah-mudahan bermanfaat. Mantap banget. Semoga bisa jadi seperti ini, Bu. Pemimpin ke depannya. Makanya kenapa orang bilang, loh kok itu guru penggerak dipersyaratkan untuk menjadi kepala sekolah, guru penggerak syaratnya. Saya bilang, iya memang kan di dalamnya dia pelajari. Dia pelajari bagaimana memimpin, bagaimana mengambil keputusan seperti ini. Iya, oke, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Puang? Iya, alhamdulillah. Sedikit masih menyita waktu tak Puang. Kebetulan kami dari CBP Puang ada tugas di 3.1 untuk mewawancarai kepala sekolah maksimal 2-3 kepala sekolah, dan salah satunya dari sekolah kami sendiri Puang.
Seperti ini Puang, ada beberapa yang saya mau tanyakan Puang selama ini kita sebagai pemimpin supaya nantinya saya juga bisa kedepannya seperti itu Puang, insya Allah. Ini Puang, mengenai tentang wewenang suatu keputusan dalam suatu masalah, ya, yakni kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan suatu dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih. Iya. Jadi sebelum saya menjawab, Iya. saya bertanya dulu, Iya. wawancara ini apakah merupakan salah satu kegiatan persyaratan untuk mengikuti kegiatan ini calon guru penggerak? Iya Puang. Satu iya. Seandainya seumpamanya ada sekolah yang tidak atau enggan untuk diwawancara, kira-kira bagaimana? Ya, mungkin dari segi kami masuk ke situ Puang, ya karena penilaian juga dan kemudian tugas yang harus dipenuhi Puang di dalam mencapai sebagai guru penggerak. Jadi ini kan tiga sekolah ya? Iya. Sekolah. Jadi sekolah yang lain sudah. Alhamdulillah Puang. Sekolah yang mana kita? SMP 1 Puang. Kampungnya. Iya. Yang kedua. Yang kedua SD Kecube Puang. Iya. Sama kita dengan Tuhan? Tidak juga. Puang. Dan juga dia. Iya. Kesarannya ya. Oh, gitu dia. Iya. Bisa kembali barangkali ulang pertanyaan. Iya Puang. Kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan bila mana ada kasus-kasus yang merupakan suatu dilema etika ataukah bujukan moral? Jadi selaku kepala sekolah, jadi bukan hanya kita melihat dari satu sisi, tapi kita melihat dari beberapa sisi. Iya. Supaya nilai apa yang bertentangan terdapat dalam kasus tersebut. Jika terdapat dua nilai atau kebijakan yang bertentangan, maka kasus tersebut kita masukkan ke dalam dilema etika. Dan apabila dalam kasus tersebut terdapat nilai benar dan salah, maka kasus tersebut itu merupakan rujukan moral. Saya kira seperti itu. Ya. Kemudian Puang, bagaimana kira-kira menjalankan Puang dalam pengambilan suatu keputusan di sekolah, terutama di sekolah kita ini Puang, tentang kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama ataukah mengandung suatu nilai-nilai kebajikan. Oh iya. Jadi begini, dalam pengambilan suatu keputusan, ya, terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar. Maka kita akan pertimbangkan hal-hal dalam kasus tersebut. Jadi, akan kita tinjau kembali dari segi peraturan yang ada, nilai-nilai kebijakan yang diyakini oleh sekolah dalam mengambil keputusan. Saya berfokus kepada sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira seperti itu. Insya Allah Pak. Ya. Kemudian dari segi ini Pong pasti ada sebuah langkah-langkah ataukah prosedur ya. Seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi ada pun langkah-langkah yang biasa kita lakukan ini. Pertama-tama kita harus mencari penyebab dari permasalahan atau kasus tersebut. Ya, selanjutnya kita mengidentifikasi pihak-pihak mana dalam kasus tersebut, serta kita melibatkan yang ada dalam kasus tersebut. Selanjutnya kita mengidentifikasi kasus dari berbagai sisi. Kita berkolaborasi, kita berkolaborasi dengan kepada guru senior, ya guru-guru yang berpengalaman, kemudian tokoh masyarakat, termasuk juga siswa dalamnya, dan semua yang berkepentingan dalam bidang pendidikan kita berkolaborasi. Karena kenapa? Sekolah itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi itu kita harus jalan sama-sama untuk mencapai satu tujuan. Intinya di sini kita harus berkolaborasi. Ya. Seperti itu Pak.
Dari segi ini langkah-langkah tadi, Puan mungkin ada lagi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada suatu kasus-kasus dilema etika. Jadi begini, dalam pengambilan keputusan ya pada kasus yang membuat dilema etika, hal yang dirasakan itu adalah kembali meninjau nilai-nilai kebijakan. Jadi kita kembali meninjau nilai-nilai kebijakan ya yang terdapat dalam kasus tersebut. Dan nilai kebijakan yang dipahami bersama. Selanjutnya keputusan diambil dipertimbangkan kemanfaatannya ya bagi siswa atau orang banyak serta akan dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik. Saya kira seperti itu dia. Ya. Jadi intinya di sini adalah kita mencari nilai-nilai kebijakan. Ya, kita meninjau nilai-nilai kebijakan yang terdapat dalam kasus tersebut. Supaya ini tidak ada yang kita rugikan. Seperti itu. Ya. Dari tadi hal-hal yang mengenai tentang efektif, mungkin ada suatu tantangan yang bisa kita ambil dalam kasus dilema etika ini. Jadi begini, jadi memang dalam suatu kegiatan suatu masalah pasti ada tantangannya. Dan kita ada tantangan ya, dan menghadapi kasus dilema etika adalah mencari solusi terbaik. Ya, kita mencari solusi terbaik. Artinya apa? Tidak ada yang kita rugikan, dan tidak ada yang kita rugikan. Dan kita mengambil suatu keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan kita bersama. Kepuasan kita bersama. Saya kira seperti itu. Oh iya, Masya Allah. Oke, baik. Kemudian dari segi ini Puang, pasti Bapak memiliki sebuah tata krama ataukah jadwal tertentu kemudian dalam menyelesaikan hal-hal dalam kasus tersebut. Akan kita tinjau kembali dari segi peraturan yang ada, nilai-nilai kebijakan yang diyakini oleh sekolah dalam mengambil keputusan. Saya berfokus kepada sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya kira seperti itu. Iya, Insya Allah Pak. Ya. Kemudian dari segi ini Pong pasti ada sebuah langkah-langkah ataukah prosedur ya. Seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi ada pun langkah-langkah yang biasa kita lakukan ini. Pertama-tama kita harus mencari penyebab permasalahan atau kasus tersebut. Ya, selanjutnya kita mengidentifikasi pihak-pihak mana dalam kasus tersebut, serta kita melibatkan yang ada dalam kasus tersebut. Selanjutnya kita mengidentifikasi kasus dari berbagai sisi. Kita berkolaborasi, ya, dengan kepada guru senior, ya guru-guru yang berpengalaman, kemudian tokoh masyarakat, termasuk juga siswa dalamnya, dan semua yang berkepentingan dalam bidang pendidikan. Kita berkolaborasi. Karena kenapa? Sekolah itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi itu kita harus jalan sama-sama untuk mencapai satu tujuan. Intinya di sini kita harus berkolaborasi. Ya. Seperti itu Bapak. Dari segi ini langkah-langkah tadi, Puan mungkin ada lagi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada suatu kasus-kasus dilema etika. Jadi begini, dalam pengambilan keputusan ya pada kasus yang membuat dilema etika, hal yang dirasakan itu adalah kembali meninjau nilai-nilai kebijakan. Jadi kita kembali meninjau nilai-nilai kebijakan ya yang terdapat dalam kasus tersebut. Dan nilai kebijakan yang dipahami bersama. Selanjutnya keputusan diambil dipertimbangkan kemanfaatannya ya bagi siswa atau orang banyak serta akan dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik. Saya kira seperti itu dia. Ya. Jadi intinya di sini adalah kita mencari nilai-nilai kebijakan. Ya, kita meninjau nilai-nilai kebijakan yang terdapat dalam kasus tersebut. Supaya ini tidak ada yang kita rugikan. Seperti itu. Ya. Dari tadi hal-hal yang mengenai tentang efektif, mungkin ada suatu tantangan
yang bisa kita ambil dalam kasus dilema etika ini? Jadi begini, jadi memang dalam suatu kegiatan suatu masalah pasti ada tantangannya. Iya. Dan kita ada tantangan ya, dan menghadapi kasus dilema etika adalah mencari solusi terbaik. Ya, kita mencari solusi terbaik. Artinya apa? Tidak ada yang kita rugikan, dan Iya. tidak ada yang kita rugikan. Dan kita mengambil suatu keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan kita bersama, kepuasan kita bersama. Saya kira seperti itu. Oh iya, Masya Allah Pak. Iya, iya. Oke baik. Kemudian dari segi ini Puang, pasti Bapak memiliki sebuah tata krama ataukah jadwal tertentu ya, jadwal tertentu. Kemudian dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika ini, yakni mungkin ada sejenis jadwal tertentu yang dibentuk Bapak untuk menyelesaikan suatu masalah itu. Nah, kita selama ini untuk menyelesaikan satu masalah, juga masalah etika, tidak ada jadwal tersendiri kita bentuk. Akan tetapi kita melihat bagaimana situasi dan kondisi situasi yang ada seperti kita. Artinya begini, situasi dan kondisi itu kita tempatkan yang mana bagus dan mana yang tidak bagus, dan kemudian kita libatkan semua semua yang berkepentingan di dalam sekolah tersebut. Mulai kembali tidak ada jadwal khusus. Jadi masalah itu kalau bisa kita selesaikan sekarang, harus kita selesaikan sekarang. Tidak boleh kita tidak ada lagi menjadi beban. Saya kira begitu. Masya Allah Pak, luar biasa. Kemudian mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa artinya mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini. Jadi yang bisa membantu Bapak ini. Yang membantu itu pasti ada. Iya. Yang paling dekat membantu kita adalah teman sejawat kita, guru-guru kita, termasuk siswa, termasuk orang tua siswa, komite sekolah. Yang jelasnya semua yang terlibat dalam kepentingan pendidikan itu kita semua libatkan supaya ini beban kita ringan. Ya, tidak bisa kita selesaikan satu orang, tetapi kita selesaikan secara bersama-sama, yaitu orang yang terdekat kita, yaitu teman-teman guru, teman-teman sejawat kita, seperti itu. Iya. Nah, terutama juga orang tua siswa. Orang tua siswa itu termasuk kan komite sekolah. Iya. Kemudian hal yang telah artinya Bapak pelajari dari keseluruhan yang sebagai pemimpin, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik Puang dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi begini, untuk menyelesaikan suatu dilema etika, kita harus mempertimbangkan dengan mata-mata. Kenapa kita pertimbangkan dengan mata? Supaya tidak ada satu pihak yang kita rugikan, akan tetapi semua pihak dianggap diuntungkan. Dan yang terpenting adalah tidak ada ketersinggungan di dalamnya. Saya seperti itu. Saya seperti itu. Masya Allah Puang, itu tadi pertanyaan atau wawancara yang terakhir Puang. Mudah-mudahan sebisa seperti begini juga ke depannya Puang ya. Seperti melebihi, lebih dari ini. Iya Puang. Terima kasih banyak Puang atas kesempatannya. Selamat. Semoga sukses sukses. Amin Puang. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.